Perkenalkan nama saya Nelwati Naswa dari kelas 10A nomor absen 24. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah letak geografis. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini berpusat di Sundapura, yakni dikenal sebagai Bekasi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa, Barat, dan Banten. Bahkan, Kerajaan Tarumanegara juga memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Mengenai letak ibu kota Tarumanegara dengan keratonnya masih belum bisa dipastikan. Tetapi, berdasarkan ilmu bahasa Profesor Dr. Purbajarakan memperkirakan bahwa letak keraton Taruma itu di daerah Bekasi. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang terdapat pada prasasti Tugu tentang penggalian Sungai Candrabaga yang alirannya melewati istana sebelum sampai ke laut, dengan alasan bahwa Sungai Candrabaga adalah dalam bahasa Sanskerta, sementara dalam bahasa Indonesia menjadi Baga Candra. Candra yang dalam bahasa Indonesia adalah bulan, dalam bahasa Sunda adalah sasih, sehingga Baga Candra menjadi Baga Sasih, yang lambat laun berubah menjadi Bekasi. Di daerah Bekasi sendiri, sejak tahun-tahun yang lalu telah ditemukan alat-alat prasejarah seperti pahat dan kapak batu serta pecahan-pecahan periuk. Tak jauh dari Bekasi, yakni di Cibuaya, Rengas Dengklok pada tahun 1952, pernah ditemukan area Wisnu yang usianya kurang lebih dari abad ke-7, yang dimungkinkan area tersebut berasal dari masa Tarumanegara. Nah, selanjutnya yaitu ada di latar belakang. Kerajaan Tarumanegara ini berdiri dari abad ke-4 Masehi atau sekitar tahun 358. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358. Maharesi Jayasingawarman atau juga dikenal dengan nama Raja Dirajaguru Jayasingawarman merupakan seorang pendeta dari India. Kehadirannya pun disambut oleh Raja Dewawarman ke-8 hingga kemudian dinikahkan dengan salah satu putri raja tersebut. Nah, setelah Jayasingawarman membuka wilayah yang diperkirakan Kerajaan Tarumanegara terletak di Bekasi, Jayasingawarman ini tuh mendirikan kerajaan yang dinamai Taruma sekitar 358 Masehi, dan seiring berjalannya waktu dikenal dengan Tarumanegara atau juga disebut dengan Tarumanagara. Sebelum kita lanjut, kita flashback ke alasan yang lebih rinci ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke Maharesi, itu adalah seorang pendeta dari Salangkayana di India. Ia mengungsi ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya ditaklukkan oleh kerajaan Magadha. Yang dikatakan pada abad ke-4 Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Umumnya pengungsi tersebut berasal dari daerah kerajaan Pallava dan Chalankaya di India. Mereka membangun tempat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Nah, pemukiman tersebut disebut Tarumadesha atau Desa Taruma. 10 tahun berjalan, ternyata desa ini banyak didatangi oleh orang-orang sehingga Tarumadesha menjadi besar, yang pada akhirnya wilayah yang hanya setingkat desa berkembang menjadi kota atau negara. Nah, tadi kalian tahu nggak sebenarnya putri sulung dari Raja Dewarman itu siapa sih yang menikah dengan Jayasingawarman? Nah, ini dia namanya. Putri sulung dari Raja Dewawarman ini yaitu Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi. Nah, setelah pernikahannya itu Jayasingawarman tuh mulai tertarik membangun sebuah kerajaan bernama Taruma. Nah, itu namanya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu di masa kejayaan. Purnawarman disebut sebagai penguasa terbesar dan raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara adalah dirinya. Menurut prasasti Tugu, disebutkan kekuasaan Purnawarman meliputi banyak wilayah di bagian utara Jawa bagian barat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Purnawarman juga memerintahkan penggalian Sungai Candrabaga atau juga disebut dengan Kali Bekasi yang memiliki panjang sekitar 12 kilometer dan Sungai Gomati yang menjurus ke laut. Nah, poin kejayaannya ada 3. Yang pertama yaitu Purnawarman berhasil membangun sebuah ibu kota kerajaan yang dinamakan Sundapura. Nah, yang kedua, membangun terusan sepanjang 6.122 tombak
yang bertujuan untuk mencegah banjir dan lalu lintas perdagangan menjadi semakin lancar. Nah, yang ketiga adalah Raja Purnawarman selalu memerhatikan kondisi atau kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara agar stabil. Nah, karena di kerajaan itu tuh ada komoditas yang diperdagangkan seperti kulit penyu, perak, cula badak, dan yang lain. Selain perdagangan tuh juga ada aspek kehidupan yang lain seperti perburuan binatang, peternakan, dan pertanian. Maka dari itu, Raja Purnawarman tuh selalu memerhatikan tuh agar ekonomi kerajaan itu selalu stabil. Nah, untuk kehidupan kerajaan yang pertama itu ada sistem perdagangan. Dari catatan Le Fouillien, seorang musafir Cina, masyarakat Tarumanegara ini sudah melakukan kegiatan berdagang. Barang yang diperdagangkan antara lain adalah beras dan kayu jati. Sedangkan yang kedua adalah sistem pertanian. Penggalian Sungai Chandrabaga oleh Raja Purnawarman seperti diuraikan dalam Prasasti Tugu juga dimaksudkan sebagai sarana pengairan bagi persawahan di Kerajaan Tarumanegara. Nah, yang ketiga yaitu sistem peternakan. Sebagai selamatan atas penggalian Sungai Chandrabaga, Raja Purnawarman memberi 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana seperti yang tertera dalam Prasasti Tugu yang menunjukkan bahwa masyarakat Tarumanegara sudah mengembangkan peternakan yang baik. Selanjutnya yaitu runtuhnya kerajaan. Yang pertama yaitu pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh. Galuh berada di dekat wilayah Cirebon dan memilih berpisah dari Tarumanegara, sementara penerus Linggawarman justru memilih mengubah kerajaannya menjadi Sunda. Berakhirnya kerajaan Tarumanegara ditandai dengan kemunculan dua kerajaan ini, Galuh dan Sunda, yang kemudian menjadi kerajaan terbesar di Jawa Barat pada masanya. Yang kedua adalah serangan dari Sriwijaya. Nah, serangan ini tuh diperkirakan terjadi di tahun 650. Terjadi dari isi prasasti Kota Kapur yang menyebut Dapunta Hyang Siri Jayanasa melancarkan serangan terhadap bumi Jawa karena kerajaan tersebut tak mau tunduk dengan Sriwijaya. Nah, serangan itu terjadi dan diperkirakan bersamaan dengan keruntuhan Tarumanegara dan Holling di akhir abad ke-7. Untuk penyebab yang terakhir itu adalah raja terakhir kerajaan Tarumanegara adalah Linggawarman, raja ke-12 yang tidak memiliki putra. Tapi Raja Linggawarman ini memiliki dua putri, yaitu Manasi yang menikah dengan Tarusbawa raja pertama dari kerajaan Sunda, sedangkan putri kedua adalah Soba Kancana yang menikah dengan Dapun Tahyang Sri Jayanasa, si pendiri kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya adalah raja dari Tarumanegara. Yang pertama ada Jaya Singawarman, kedua Dharmayawarman, ketiga Purnawarman, keempat Wisnuwarman, kelima Indrawarman, keenam Chandrawarman, ketujuh Suryawarman, kedelapan Kertawarman, kesembilan Sudawarman, kesepuluh Hariwangsawarman, kesebelas Ngajayawarman, dan ke-12 adalah Linggawarman. Nah, teman-teman pasti kalau nama raja-raja ini kok Warman-Warman semua. Nah, ini tuh bisa dilihat kalau kerajaan Tarumanegara itu dominan ke agama Hindu daripada agama Buddha atau agama yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang prasasti yang ada di kerajaan Tarumanegara atau peninggalannya. Yang pertama itu adalah Ciarutan. Nah, prasasti Ciarutan ini bisa dilihat dengan jelas adanya sebuah lukisan laba-laba dan sepasang kaki dari Raja Purnawarman. Jejak kaki tersebut menjadi simbol atas kekuasaan sekaligus penghormatan sebagai dewa. Nah, dari isinya ini itu memuat adalah ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma dan raja yang gagah berada di dunia. Nah, pembacaan ini tuh dibahas oleh Purbacaraka, sedangkan prasasti yang kedua yaitu Prasasti Jambu. Seperti namanya, prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu Bukit Pasir Koleangka, Lewilang, Kabupaten Bogor atau 30 km bagian barat Bogor. Nah, untuk prasasti Jambu ini berisi mengenai
Gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan baju zirahnya yang terkenal warman. Tidak dapat ditempuh senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada pangeran tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Ini bisa ditarik kesimpulan bahwa isinya itu adalah tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman Raja Tarumanegara. Baginda termasyhur gagah berani, jujur dan setia menjalankan tugasnya dan tak ada taranya. Baginda selalu berhasil membinasakan musuh-musuhnya. Baginda hormat kepada para pangeran tetapi sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, serta melindungi mereka yang memberikan bantuan kepadanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Prasasti Pasir Awi. Ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Dalam prasasti ini juga gambar telapak kaki dan tulisan ikal. Tapi sayangnya isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Selanjutnya yaitu Prasasti Kebun Kopi. Nah, ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulan, Bogor. Isinya tidak terlalu banyak. Dan untuk Prasasti Kebun Kopi ini yaitu berisi di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti air wata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Nah, sumber lain tuh mengungkapkan bahwa isinya tuh bisa disimpulkan menjadi telapak kaki seperti telapak kaki Airawata. Airawata adalah gajah kendaraan Dewa Indra. Inilah telapak kaki penguasa negara Taruma yang agung. Nah, di dalamnya juga diperkirakan dideskripsikan mengenai kejayaan kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya yaitu Prasasti Muara Cianten. Nah, prasasti ini ditemukan di Muara Cianten, Bogor. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Awi, memiliki gambar telapak kaki dan tulisan ikal. Tapi tulisan ini tuh belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Selanjutnya yaitu Prasasti Tugu. Nah, Prasasti Tugu ini ditemukan di Tugu daerah Cilincing, DKI Jakarta dekat perbatasan dengan daerah Bekasi. Nah, ini tuh Prasasti Tugu itu dibuat pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berisi tentang penggalian Kali Chandrabaga dan Gomati. Nah, keberadaannya menjadi bukti kuat mengenai keseriusan sang raja untuk mensejahterakan pertanian. Sesuai namanya, Prasasti Tugu juga ditemukan di daerah Tugu tadi ya teman-teman, di Cilincing, Jakarta. Nah, setelah dari Prasasti Tugu yaitu ada candi. Nah, situs Batu Jaya merupakan komplek percandian yang ditemukan di Karawang dan bertempat di tepi Sungai Citarum. Komplek percandian ini bisa dikatakan besar dengan berisi 13 artefak, di antaranya Segaran 1 sampai 4 dan Talaga Jaya dari 1 sampai 7. Nah, selanjutnya ada situs Cibuaya berisi 2 artefak yang diyakini merupakan peninggalan Tarumanegara berupa Candi Lemah Dhuwur Wadon dan Lemah Dhuwur Lanang. Ditemukan Karawang, tepatnya arah ke timur dari situs Batu Jaya dan lebih dekat dengan sisi utara pantai Jawa. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Nah, untuk penjelasan materi atau pengenalan materi tentang Kerajaan Tarumanegara sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida teman-teman. Kamsahamnida.